banyak yang bilang kangen. Oh iya benar. Oke, berarti kalau kita ketemu lagi gamesnya kita ganti ya biar tantangan lagi. Oke. Oke, terima kasih banyak nih Ji ya. Alright. Oke, kaulah muda, selamat datang. Ini di Insta Live ya. Mario, Eda, tadi udah sempat ngetis soal hari ini kita ngebahas soal Green Day sama Blink-182 itu, dan kita sudah kehadiran jubir-jubir dari fanbase-nya nih. Ada siapa aja? Jubir. Cek, nggak boleh minum minuman keras lu. Minuman keras. AM bang, air mineral. Coba nih, ada Cat Green Day dan ada Louis dari Blink-182. What's up, brothers? Ya, good, man. Halo, Bray. Gila, ini 2020 masih dengerin pop punk nih ceritanya nih. Udah basi ya. Pang not diet, bro. Pang not diet. Ya nggak apa-apa, karena dua-duanya juga baru ngeluarin materi terbaru. Kita mulai dari mana dulu nih anaknya nih? Kita mulai dari yang terbarunya dari Green Day dulu, boleh lah ya? Father of all motherfuckers nih. Yoi. Boleh. Cit, gue first impression gue pas nonton Green Day bawain lagu Father of All itu kan albumnya ada 10 lagu yang isinya cuma 26 menit ya. Kalau dibandingin sama Jesus of Suburbia yang 9 menit tuh kayak, wow, ini album pendek banget gitu. Terus first impression gue pas nonton live Green Day di TV gitu, wah, Billy Joe udah gak pegang gitar lagi. Gue sebenarnya ada kecewa, cuman ngelihat dia yang udah pakai jazz, terus gayanya flamboyan, terus nyanyinya mulai falset-falsetan. Udah kaya. Dia kayaknya mau ngubah image nih. Kalau menurut lu gimana, Cit, waktu ngelihat Billy Joe kayak gitu? Sebenarnya kalau gue ngelihat ya, gue cukup ngikutin walaupun gue belum lahir pada saat mereka udah bikin band. Gue udah cukup ngikutin dari album pertama What Was Entertaining Smooth Out Happy Hour sampai yang sekarang Mother of All Mother Tit gitu. Sebutin Sensor. Itu bedanya. Sensor. Apa ya, di tiap-tiap albumnya tuh dia punya stylenya masing-masing gitu loh. Dan di setiap albumnya itu pertama punya style masing-masing, kedua genre masing-masing, tapi mereka tidak keluar dari rocknya itu. Ada yang bilang ini kurang punk, ini kurang dustak kan gitu kan. Kalau musik punk itu dustak kayak wah ini terlalu lembek, wah ini terlalu soft. Apalagi pas di album Warning itu kan orang-orang fans Green Day itu kan kalau gue perhatiin di review atau komen-komen itu kan ada yang kecewa, tapi disikat sama American Idiot, naik lagi, terjun ke politik dan lain sebagainya sampai ke album sekarang ini. Kalau gue ngelihatnya ya emang itu lebih kepada ya dia melakukan mereka bertiga nih, mohon maaf nih belum ada yang pindah-pindah nih ya, mohon maaf nih Blink ya, belum ada yang pindah-pindah. Pertama nih, gue demen banget ngeros asli, gue demen banget ngeros. No offense ya. No offense. Tiganya itu yang belum pernah kemana-mana walaupun punya baik side project, dia kayak pengen nampilin ya udah lu kalau suka Green Day ya suka aja. Terlepas gua pengen bikin lagu apa kayak mau bikin lagu ini kalau lagu itu kayak ya udah itu urusan gua gitu loh. Toh juga banyak fans yang ya banyak yang sependapat sama gua, mau Green Day itu bikin lagu kayak gimana pun, mau bagaimanapun juga Green Day udah nemenin kita dari bocah cuy. Keren. Dari bocah ditemenin. Berarti untuk solid tim kayaknya Green Day menang. Green Day. Untuk solid tim. Gue akuin itu. Sudah jelas itu. Coba kita ke Blink-182 itu, ini pertanyaan pertama pasti Matskiba gimana nih? Oke. Kalau menurut gue pas dari Tom itu keluar, gue sempat kaget juga pas ngeliat Tom DeLonge keluar digantiin dengan vokalisnya trio Alkaline. Iya. Matt Skiba. Masuknya Matt Skiba itu karakter baru di Blink. Intinya banyak fans yang kecewa, tapi banyak fans baru yang datang. Keren. Nah di sini warna Blink itu baru, di luar Tom DeLonge keluar, di sini Blink 182 punya warna baru di musiknya. Dan sampai sekarang Blink bisa lebih naik dibandingin yang dulu. Okay. Dibandingkan dengan Green Day yang dulu yang lebih naik, sekarang Green Day lebih meredup. Intinya itu.
Keren. Dengan album terbarunya tuh kemarin Hall of Fame. ya. Yes, Nine, album Nine-nya tuh, Oke. album terbarunya. Beradaptasi gitu Blink-182 itu. Iya, jadi dia melihat zaman di mana di saat musik yang dulu tapi dikolaborasi dengan musik yang era sekarang, ditambah lagi Travis Barker kan lebih masuk ke musik-musik remix, DJ. Betul. Nah, dia berkolaborasi dengan artis besar di dunia sampai dengan sendirinya Blink kebawa di situ. Menarik karena Travis sendiri terakhir collab sama Post Malone, sama Machine Gun Kelly, sama Demi Iya. Lovato. Itu akhirnya ngebawa fans baru, gue setuju tuh soal itu tuh. Iya, jadi di sini udah kalau berbilang dengan walaupun si Tom DeLonge keluar, ternyata Blink bisa lebih maju gitu tanpa adanya si Tom DeLonge. Oke. Dan di sini kondisinya si Travis dia bukan cuma drummer yang jago, tapi dia adalah drummer yang cerdas di dunia sih salah satunya. Ya, Dia bisa ngerangkul semua artis dunia Ya. dan dia bisa featuring sama mereka semua gitu sih. Itu gue suka sama Travis Barker. Approved by Green Day Indonesia juga kayaknya nih. Ya, Nice. betul. Gue sepakat untuk Travis, untuk Blink. Yes. Nah, tadi statementnya itu kurang. Emang harus bukan diklarifikasi ya, emang harus di roast nih Blink nih, mumpung ada hari ini. Emang harus di roast nih. Terus balik lagi ke Green Day nih. Di komen live Instagram ada Hafsa. Gue pengen tahu pendapatnya dari Bro Ocin. Rumornya Father of All itu albumnya Green Day yang terbaru cuma iseng ngabisin kontrak record doang ya yang sekarang. Gimana pendapat lo, Ocin? Oh ya, sebelumnya gue pengen nyapa dulu para fans Green Day, terus yang udah follow di Twitter Green Day Indo sampai 6.000 lebih followers, yang mulai dari tahun 2010 sampai sekarang. Wow. Assalamualaikum, Wow. Assalamualaikum semuanya. Terus Salam. buat yang lagi puasa, selamat menaikkan ibadah puasa. Yang benar puasanya tahan dulu semuanya. Moga kita jadi lebih baik. Kalau misalkan ditanya rumornya itu sampai kayak gitu, sebenarnya sih kalau gue pribadi, gue belum mendapatkan kabar kayak gitu ya. Jadi gue belum bisa berstatement lebih sih sebenarnya. Cuman ya sebagai penikmat dan juga fans ya, Father of All Motherfuckers ini ya udah cukup membuat para fans-fansnya itu seneng gitu. Ya. Apalagi pasca ini kan mereka tur dunia. Tuh, walaupun banyak yang di cancel ataupun dipospon di berbagai negara-negara. Iya. Karena ada Hella Mega Tour ya barengan sama Fall Out Boy sama Weezer. Habis itu sama Blink. Kenapa Blink nggak diajak tuh? Beda tongkrongan atau gimana? Kayaknya beda tongkrongan deh itu. udah beda. Mereka mainnya, mohon maaf ya, sama DJ. Mohon maaf ya. Blink udah zaman udah zaman era sekarang. Tuh. Tetap balik lagi duit. Oke. Yes. Oke. Ujung-ujung. Kalau udah tangan dah kalau udah. Oke. Gue mau nanya, Green Day ini sekarang labelnya di mana ya? Apa? Green Day. Masih di Labelnya. Reprise Record. Oh masih ya? Masih di Reprise. Terakhir gue cek tadi barusan sebelum ini masih di Reprise dia. Benar nggak? Solo dengan solo drumnya. Wow. Assalamualaikum semuanya. Terus Salam. buat yang lagi puasa, selamat menaikkan ibadah puasa. Yang benar puasanya tahan dulu semuanya. Moga kita jadi lebih baik. Kalau misalkan ditanya rumornya itu sampai kayak gitu, sebenarnya sih kalau gue pribadi, gue belum mendapatkan kabar kayak gitu ya. Jadi gue belum bisa berstatement lebih sih sebenarnya. Cuman ya sebagai penikmat dan juga fans ya, Father of All Motherfuckers ini ya udah cukup membuat para fans-fansnya itu seneng gitu. Ya. Apalagi pasca ini kan mereka tur dunia. Tuh, walaupun banyak yang di cancel ataupun dipospon di berbagai negara-gara. Iya. Karena ada Hella Mega Tour ya barengan sama Fall Out Boy sama Weezer. Habis itu sama Blink. Kenapa Blink nggak diajak tuh? Beda tongkrongan atau gimana? Kayaknya beda tongkrongan deh itu. udah beda. Mereka mainnya, mohon maaf ya, sama DJ. Mohon maaf ya. Blink udah zaman era sekarang. Tuh. Tetap balik lagi duit. Oke. Yes. Oke.
ujung-ujungnya. Kalau UUD gue angkat tangan dah kalau UUD. Oke, gue mau nanya Green Day ini sekarang labelnya di mana ya? Apa? Green Day. Masih di Labelnya. Reprise Record. Oh masih ya? Masih di Reprise. Terakhir gue cek tadi barusan sebelum ini masih di Reprise dia. Benar nggak? Green Day itu adalah band punk pertama yang dikomersialkan, yang masuk ke industri. Industri major label Major label. yang pernah mencapai platinum apa tuh gold ya? Ya itu. Oke. Penjualan keping yang 1 juta beberapa gitu gue lupa, ya itu dia. Jadi kalau misalkan dibilang band pertama punk yang masuk ke major label sebenarnya enggak juga, karena kan banyak band-band punk yang sudah mau diambil sama major label tapi mungkin kesempatannya belum ya pada waktu itu, dan tibalah masuk Green Day lewat Dookie-nya itu, dan boom, sesuai cover albumnya meledak. Meledak. Iya, Dookie kan meledak. Karena kalau Green Day kan memang awalnya dari indie label dulu kan, indie dulu awal-awalnya. Kalau Blink-182 itu nih gue kurang coba perjalanannya gimana mereka? Jadi yang gua tahu dari berita-beritanya Blink itu kan sebelum Travis Barker masuk, Betul. Scott drummernya ya. Ya. Nah di drummernya waktu di zamannya Scott ini, Blink udah terkenal tapi belum terlalu naik. Oke. Masuknya Travis Barker, Travis ini membuat warna musik punk di Blink bikin ngelonjak. Oke. Sampai akhirnya konsernya itu ya meledak di mana-mana, di Jepang, waktu di Australia. Ya kan, sampai si Travis juga dia solo dengan solo drumnya, dia tunjukin skill dengan solo drumnya sendiri. Di situ Blink jadi punya warna. Dan ditiban lagi Tom DeLonge punya gaya yang nggak membosankan di panggung gitu. Kalau dibanding kalau mempunyai gaya yang nggak membosankan di panggung, termasuk dick jokes-nya itu ya selalu terkenal ya, harus ada gitu. Tapi kalau ditanya dari Olimpiade nih, Kaula Muda ada di live Instagram, lagu bagus Blink-182 itu setelah Tom apa yang setara dengan Stay Together for the Kids? Nah, oke. Itu Bore Tudet. Ocit tahu tuh. Gue gak kebener. Gue, aduh sakit, tolong. Silakan Luis dari Blink-182 Indonesia. Lagunya Blink di eranya Matt Skiba itu Bore to Death sampai sekarang ya emang masih banyak didengar sih sama orang. Yalah, kalau sama DJ. Oleh sama DJ. Oleh balik lagi sama DJ. Kondor tuh, aduh, gatel. Jangan sampai nanti Billy Joe Armstrong collab juga sama DJ lo, gimana? Oh nggak apa-apa. Kan ngecenginnya sekarang bukan nanti. Gila, Ocit emang udah senior nih. Kagak, kalau nanti belum tentu Prambors undang lagi, jadi nggak bisa ngecengin dong. Jadi buktinya nih. Green Day, kalau vokalisnya keluar, vokalis utamanya Green Day mati. Iya. Ya bener sih. Green Day mati. And die being a legend. Tapi Blink 182, Selesai. drummer keluar waktu zaman dulu, Blink hidup. Vokalis keluar di era sekarang, Blink hidup. Dan intinya Mark Hoppus lah yang jago di situ. Ternyata ya, yes. Mark Hoppus yang jagain semua ya. Ya kuncinya dia. Padahal bukan Mark Hoppus dari kunci utamanya Blink. Di kunci utamanya kan ada di Travis sama di Tom, tapi Travis sama si Tom ini selalu bentrok dengan yang adanya penciptaan lagu, musik. Ini mereka berdua selalu bentrok, makanya si Tom bikin proyekan sama si Mark, si Travis Barker bikin proyekan sama si Mark gitu. Si Travis Barker bikin proyekan sama si Tom, tapi Tom nggak pernah bikin proyekan bareng sama si Mark. Gitu. Permasalahan dari dulu tuh hanya ada di Tom sama si Mark Hoppus. Oke. Sekarang ke Green Day. Ke Green Day ini nggak mau melebarkan karir solo-solonya atau gimana nih? Atau terlalu nyaman di rumah sendiri nih di Green Day? Kalau gue manajernya gue jawab dah. Coba. Kalau misalkan project solo sebenarnya gini ya, kan emang udah banyak tuh mereka bertiga tuh. Kayak Billy Joe sih yang paling produktif tuh emang Billy Joe. Yes.
Foxborough Hot Tubs, habis itu yang sama keluarganya tuh the apa ya, lupa gue tuh. Aduh, gue lupa tuh. Pokoknya Billy Joel itu banyak dia proyek-proyek soalnya, sampai dia kan main di film. Jadi kalau misalkan emang ditanya apakah mereka ada proyek solo atau enggak, untuk sementara gue cuma bisa jawab mereka lagi fokus tour aja nih, lagi fokus promosi Father of All ini gitu. Jadi tapi kalau dari Green Day apa ya? yang gue pernah suka ya, waktu itu kaget Billy Joe Armstrong tuh collab sama Norah Jones punya album folk berdua bareng, itu gokil. Nah itu tuh aduh kok gue lupa ya nama-nama albumnya itu ya. Itu albumnya lagu country kan, asli itu lagu country, lagu mudik itu, Lagu-lagu mudik. itu enak banget. Tapi meluruskan fakta lo tadi tentang Green Day kan nggak pernah collab sama DJ gitu. Ini dari kaula muda yang live, boleh dilurusin dulu dari It's Pink sama Amesia. Billy Joe pernah collab sama sebentar, gue izin nih, ada senior gue nih, It's Pink nih. Dia, ini shout out to It's Pink, hey man. Dia emang senior gue, lu kalau misalkan gue promosiin nih band lu bang, It's Pink. Mayhem 89, Mayhem 89, lu cari vokalis yang bener-bener mirip suara sama Billy Joe Armstrong, gue rekomendasiin to It's Pink, Mayhem 89. Dia pernah cover Revolution Radio, 19 Revolution di album Trey, itu suaranya tuh mirip banget, sampai banyak komen-komen dari luar negeri, dan emang view-nya udah capai 10 ribuan, gara-gara suaranya tuh Billy Joe banget. Silakan ntar dilihat. Shout out to you, man. Yes. Berarti Billy Joe pernah collab bersama Avicii ya? Ya. Billy Joe bukan Green Day. Oh iya. Billy Joe bukan Green Day ya, Billy Joe. Suka-suka Billy Joe lagi BU. Iya sih bener, Billy Joe bukan Green Day, bener. Iya sih. Oke. Ini gua mau ngebahas soal seberapa punknya dua band ini. Karena kalau ngomongin soal attitude, rock and roll atau punk apapun ya, mereka bisa mewakilinya ya. Yes. Dari Green Day dulu, menurut gue salah satu highlight yang gokilnya adalah soal Woodstock. Oh ya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di Woodstock? Apa ya, orang-orang pada gele kayaknya, orang-orang pada hike semua. Jadi lempar masih lumpur dilemparin lah sampai telanjangan. Lagi pada hike aja, lagi pada ya they are having a good time, bro. Tapi itu semua nggak terjadi kalau Billy Joe Armstrong di openingnya bilang, "Hi rich motherfuckers, lu di sini tuh bukan hippies di sini, bukan buat peace and love, karena lu anak-anak orang kaya semua yang nonton ke Woodstock." Ya betul. Tapi gimana ya? Kalau gue ngelihatnya coba bandingin sama Red Hot Chili Pepper atau bandingin sama band-band lain yang emang di Woodstock. Dan emang nggak cuman itu, karena kan Woodstock kan salah satu konser yang paling parah. Betul. Bener-bener liar banget, bahkan ada korban, ada yang wah kacau banget dah itu, dan emang udah nggak bisa kekontrol. Jadi bukan semata-mata emang bisa disalahkan musisinya, musisi juga di situ punya punya bahasanya kuasa lah buat menenangin para fansnya, tapi kan untuk menenangkan fans sebanyak itu ataupun menenangkan ribuan penonton itu ya nggak bisa sebegitu mudahnya lah bahasanya kayak gitu. Jadi gue nggak bisa sepenuhnya menyalahkan kata-kata yang dilontarkan oleh Billy, dan itu pun terjadi di Red Hot Chili Pepper, itu terjadi di band-band lainnya, di Limp Bizkit ataupun di Linkin Park waktu itu. Keren. Jubirnya bagus ya, ya. Keren ini terlatih. Waduh. Kata Bung Hammer, Woodstock tanpa Mud Fight nggak kerasa. Oke, ini balik lagi ke Louis dari Blink-182 yang gue tangkap dari obrolan lo tadi, berarti kan Hopus sama The Long itu nggak pernah menyatu. Nah itu kenapa? Yes. Dan satu lagi, saat itu kan The Long bikin Angels and Airwaves, akhirnya punya trilogi album Love-nya itu. Dan akhirnya Barker barengan sama Hopus bikin Plus 44. Kenapa nggak Barker ke Angels and Airwaves? Karena menurut gue permainan Angels and Airwaves pun Barker banget gitu. Menurut lo gimana, Louis? Dari itu sih gue... Kalau dari situ gue kurang tahu karena gue nggak ngikutin Ava dan nggak ngikutin Plus 44. Jadi apapun pecahan dari Blink gue nggak ikutin. Walaupun gue sendiri gue ngefans sama si Travis Barker-nya. Di saat pas Blink lagi nyatu, gue sempat pokoknya gue pas Blink lagi bubar, itu gue nggak kepoin lagi tuh tentang mereka.
Nah, Oke. pas di saat Blink nyatu ini dengan tiba-tiba yang kata apa lagunya After Midnight pertama kali gue denger pas Blink nyatu, di situ baru gue kaget bahwa mereka akhirnya bersatu lagi. Cuma pas gara-gara si Tom ini terlalu alien kayak gitulah, gue nggak ngerti lah ya. Apa gitu di otaknya dia itu gue nggak ngerti itu kenapa dia harus kayak gitu. Alien Sampai exist. Iya, salah satunya lah itu lah Alien exist. Tapi yang kenapa? Tom kabarnya beneran sekarang dia fokus sama aliennya ya? Iya, benar-benar fokus sama aliennya. Dan itu sih tolol sih menurut gua. Itu dia dapat duitnya dari mana ya? Alien dari mana lagi? Maksudnya dia rela gitu keluar dari band yang membesarkan namanya untuk sesuatu yang belum Iya. ada gitu loh. Benar. Dan hebatnya pas masuknya si Matt Skiba, ternyata Matt Skiba fansnya Green Day. Oh. Jadi dia si Matt Skiba ini berteman dengan si Joy Armstrong ini, vokalisnya Green Day. Di Joe bang, bukan Joy bang, Joy anaknya nih. Siapa? Gue nggak tahu namanya. Oi, udah Joy Tobing. udah dihubung-hubungin nih masih ngegas nih. Gue oke. Antagonis banget memang tuh. Tobing itu malah di bawah gitu. Tapi di satu sisi Blink 182 adalah dia bisa mengikuti era. Ya. Makanya dia kenapa yang selalu diingat adalah band punk sampai di era tahun sekarang cuma Blink 182 yang bisa naikin punk rock itu di dunia. Itu sih. Green Day-nya udah pakai jazz nih kayaknya sudah melakukan. Iya, udah beda. Punk. Udah beda genre itu. Gimana? It's not always style, man. Hah? Selesai ya. Pang itu ada di sini nih, sama di sini. Jadi nggak harus style. Keren. Oke. Coba. Oke, gue pengen tanya dari Ocit Green Day sama Louis Blink 182. Lo masing-masing udah pernah nonton, ibaratnya naik haji, langsung di depan lo nonton Billie Joe Armstrong, nonton Travis Barker gitu gak? Oke, kalau gue sih pribadi belum, tapi gue akhirnya ngepoin orang Indonesia yang mana yang udah pernah ketemu sama Blink ini. Akhirnya gue cari IG-nya, mereka ada yang nonton di sana. Kebetulan mereka kerja di Amerika dan mereka nonton. Di situ gue chat orangnya pribadi. Gimana nonton di sono, dan dia bilang dia sangat senang segala macem. Akhirnya gue ambil foto-fotonya mereka, gue masukin ke Blink 182 Indonesia gitu. Keren. Karena Blink belum sempat datang ke Indo ya? Iya, belum pernah. Oke, kalau Ocit, harusnya Green Day. Singapura ya berangkat ya? Iya, jadi kalau gue pribadi gue belum pernah nonton live, sering tuh, tapi di YouTube, sering tuh. Iya. Live. Tapi kalau misalkan emang bener-bener nonton gitu belum, dan emang udah sering banget hajat gue pengen nonton tuh, tapi ya itu tadi kepentok banyak hal dan akhirnya ya boom. Apalagi yang kemarin ini gue udah siapin semuanya, harusnya Maret tanggal 7 gue berangkat, dan tanggal 10 dia show di Singapura. Tanggal 27 Februari mereka ngumumin semua tur Asia di postpone, itu baru Asia. Akhirnya beberapa waktu kemudiannya semua tur di cancel sampai dengan sekarang ini. Baru mereka beberapa minggu kemarin itu baru ngumumin tahun depan, baru ada lagi, dan itu di April. Dan gue masih I still hold my ticket. Oke. Jadi ya kalau emang ada rezekinya gue berangkat. Mantap. Keren. Ini gue pengen ke Louis dulu pendapatnya soal Green Day udah masuk Rock and Roll Hall of Fame. Yes. Nah, gimana kalau dari Blink 182 itu? Gua rasa Blink 182 itu dia selalu mempertahankan genrenya. Oke. Tetap dengan eranya punk rock. Cuma dia agak dimasukkan dengan musik-musik DJ di era-era EDM sekarang. Intinya gitu sih. Jadi memang kekuatannya Blink saat ini adalah mencoba untuk beradaptasi dengan industri musik yang terus berkembang ya. Iya benar. Tapi warna punknya tetap dibawa kemana-mana. Yang dengan musik yang detak. Yeah. Nah itu selalu ada itu di warna musiknya Blink 182. Oke. Tapi kalau misalnya nanti collab sama K-pop, lu mau nggak? Ya, kalau Travis Barker,
balik lagi zaman duit. Kalau dengan kayak gitu fansnya Blink makin bertambah, kenapa enggak? Oke. Gitu. Keren, lu nggak posesif sebagai fans ya, lu tetap support Iya. band lu untuk yang terbaik ya. Keren. Yes. Keren Luis dari Blink-182 Indo. Nah, gue sekarang pengen tahu, kalian kan ibaratnya dua orang yang bertanggung jawab atas fandom Indonesia nih, Green Day dan Blink-182. Ada project nggak dalam waktu dekat ini? Ocit dari Green Day dan Luis dari Blink-182. Silakan Ocit dulu. Oke, pertama buat yang baru gabung, gue kan juga ngikutin nih banyak. Siapa tahu kan ada baik yang nanya-nanya lewat sini nih, lewat Instagram. Gue pengen bawain karena mereka yang diundang sama Lawless. Akhirnya mereka support gue, udah kita bikin lagi. Gue udah itu semua fanbase tuh pada nyatu, Bang. Iya. Semuanya pada nyatu. Kita bikin tribute to Punk apa gitu, gue lupa itu ada. Gue sempat ngikutin itu. Blink, ada Green Day, ada Weezer, semua itu pada have fun aja mereka. Tapi gara-gara mungkin waktu kali ya, terus nggak ada yang nerusin juga. Terus dari Dede Gemesnya juga udah pada ke K-pop semua. Dan ya udah, DWP lagi. Anak Imo boleh ikutan nggak anak Imo? Imo udah punya basis sendiri tuh. Oh iya. Tuh udah punya basis Imo sendiri. punya basis. Iya. Hardcore metal udah punya sendiri dia. Punk ya, harus balik lagi nih punk ya. Punk harus Gue balik lebih lagi. kepada punk rock sih, punk rock dan Punk pop. rock, iya, punk rock, Iya. popang ya benar. Jirings ikutan boleh ya, Jirings? Ya kalau nggak mau politik ya nggak apa-apa sih. Lagi pada sibuk politik semuanya. Iya. Oke lah, kalau gitu terima kasih banyak semuanya ya. Dadah. Oke. Fans base terus. Iya. Soalnya gua ngadmin udah kurang lebih 10 tahun, itu sempat vakum di 2013-2014 lah. Itu masih ngadmin, cuman udah jarang-jarang. Sampai akhirnya gue fokus sama waktu itu kuliah. Akhirnya gue tinggalin tuh, udah berdebu. Nah, gue aktif lagi tuh sebenarnya baru-baru ini bro. Baru-baru ini gue aktif lagi, soalnya gara-gara waktu itu di Facebook fanbase Green Day Indonesia, ada yang bikin juga, yang jelas bukan gue, tapi teman-teman. Itu ada yang nge-share. Panji, kalau lu ada di sini, shout out to you man, thank you so much. Dia yang ngundang fanbase Green Day bahwa ada tribute to Green Day. Itu di Lawless Burger Bar. Nah, itu tuh akhirnya tuh gua datang ke sana dan emang banyak banget yang datang. Gua share videonya, lu bisa cek di Twitter @GreenDay itu rame banget yang datang. Mereka tuh pada sing along semua dari lagu yang paling nggak suka, yang paling jarang didengar sama orang, sampai lagu yang paling viral, dan bahkan ada yang bawain Father of All juga. Itu semuanya pada nyanyi gitu. Dan di situ baru support gua. Mereka kan pada bukan mereka pada kenal gue, ada yang notice gua admin gitu lah. Akhirnya kita gabung lagi, dan baik juga teman-teman lama, ada si Michael dari Blink juga banyak banget tuh, Blink jadul tuh. Blink udah pada punya gendong anak sekarang, udah pada punya anak tuh. Nah, mereka pada support, udah bikin lagi aja, aktifin lagi Twitter Indo. Gua sempat lupa password, akhirnya gua coba ikhtiar itu kan, gua cari passwordnya, dan akhirnya ketemu lagi, akhirnya langsung gua di situ gua posting menuju we are back motherfuckers. Iya, we are back motherfuckers. Orang berapa tahun lah, 3 tahun 4 tahun kali, 5 tahun lah kurang lebih gua benar-benar vakum. Dan situ banyak yang respon positif. Akhirnya gue punya ide, dengan masa yang sebegini banyaknya, antusias pas di Lawless Burger Bar itu sampai dari bawah atas sampai keluar tuh bener-bener meledak banget. Habis itu bandnya cuma satu sebenarnya, bandnya cuma 2, si Mayhem sama si Majestic Jakarta, kalau kalian kenal tuh, Majestic Jakarta. Nah, mereka cuma bawain karena mereka yang diundang sama Lawless. Akhirnya mereka support gue, udah kita bikin lagi. Gue udah siapin semuanya, April kita maju lagi, udah siapin tempat segala macam, kayak nggak taunya kan ada PSBB, lockdown segala macam, ya udah. Here we are, virtual. Tapi nanti kalau ada event lagi, collab sama Prambors boleh dong. Siapa tahu kita bisa bikin DJ karaoke set. Green Day barengan sama. Makanya ini makanya gue bersyukur banget nih. Thank you banget nih buat Prambors, buat Eda, buat Mario. Thank you so much bro. Shout out to you guys. Iya. Keren. Siapa tahu kita bisa bikin di Dark Down, apa kan seru ya. Oh my god. Keren. Coba kalau dari Blink-182 katanya ada project juga nih. Oke. Jadi sebelumnya yang nonton live ini fans-fansnya Blink yang lebih lama, lebih senior ataupun
ada yang tadinya udah bikin fans base terus Iya. nggak aktif lagi, dan gue baru-baru ini gue mengaktifkan bikin akun baru, Iya. Blink 182 IDN, dan itu dengan kemauan gue sendiri. Gue nggak punya teman gitu, gue nggak punya siapa-siapa yang untuk gue bisa ajak collab bareng sama gue. Tapi di Dan sini gue betul, punya kerinduan Blink 182 di Indonesia bisa hidup lagi. Oh ya. Warna musik punk rock itu bisa hidup di Indonesia. Karena musik punk rock ini kita udah mati di Indonesia. Maupun Green Day, maupun Blink, ya kita harus bersatu. Gathering dengan genre punk rock yang zaman dulu ya, dengan yang era dulu. Gitu. Bagus Nah, nih. sekarang gue pengen punya proyekan, itu adalah lagu-lagu Blink akan gue cover dengan bahasa Indonesia. Dan nanti gue yang nyanyi sama gue yang ngedrum juga. Tapi nanti dari situ kalau emang udah punya banyak fans base yang datang, fans base-nya Blink 182 Indonesia, mereka kolaborasi sama gue, yang nyanyi, yang main gitar, siapapun itu, terbuka. Boleh tuh, berarti kalau ada yang lagi nonton yang dulu-dulunya admin Blink 182 itu di kontak ya Luis ya, siapa tahu bisa ngasih pengalaman, masukan lagi gitu sebagai penerus admin fanbase yang luar biasa. Dan terima kasih banyak ini untuk kedua belah fanbase. Ini maksudnya bukan untuk memecah belah,